Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rizky Syafril, SHI MSI sebagai dosen pengampu hukum tata negara, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kami dari kelompok 2 dapat menyelesaikan presentasi online pada kesempatan kali ini. Nah, saya Sawitri Joni sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun kelompok yang akan mempresentasikannya yaitu kelompok 2 dengan materi konstitusi dalam hukum tata negara. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk membacakan materinya. Kepada pemateri saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadani dengan NIM 25369146. Baiklah, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pengertian konstitusi, yang kedua sejarah perkembangan konstitusi, yang ketiga fungsi konstitusi, dan yang keempat tujuan konstitusi. Yang pertama adalah pengertian konstitusi. Konstitusi sendiri secara umum adalah hukum dasar yang mengatur sistem pemerintahan dalam suatu negara. Adapun menurut para ahlinya bisa kita lihat, menurut Jimli Asidiki, konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi sumber legitimasi sekaligus membatasi kekuasaan negara. Yang kedua, menurut Casey Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa konstitusi merupakan aturan dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan konstitusi. Konstitusi berkembang sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan absolut pemerintah serta melindungi hak-hak rakyat. Salah satu peristiwa pentingnya yaitu adalah Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris yang membatasi kekuasaan raja. Selain itu, terdapat juga Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789 yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat. Di Indonesia sendiri, konstitusi dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah itu, Indonesia sempat menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950. Sebelum akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 kemudian mengalami amandemen pada tahun 1999 sampai 2002, menunjukkan bahwa konstitusi itu bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai kebutuhan negara. Konstitusi pun memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan bernegara. Pertama, sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara. Ketiga, sebagai pembatas kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Keempat, sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Terakhir, saya akan menjelaskan tujuan konstitusi. Konstitusi bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara. Selain itu, konstitusi juga bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Konstitusi juga menjamin perlindungan hak-hak warga negaranya. Selain itu, konstitusi membantu mewujudkan tujuan negara. Di Indonesia, tujuan negara tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yang mana melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai kesimpulan, konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur sistem ketatanegaraan, membatasi kekuasaan pemerintah, serta melindungi hak-hak warga negaranya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adamu Muhammad Rida dengan NIM 2536971. Saya akan menyampaikan materi kedudukan konstitusi dalam sistem hukum tata negara. Dalam sistem hukum tata negara, konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis. Sebagai hukum tertinggi supremacy of constitution, konstitusi berada pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam sistem perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah. Artinya, semua undang-undang harus sesuai dengan UUD 1945. Jika bertentangan, maka dapat dibatalkan melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai sumber hukum tata negara, konstitusi merupakan sumber hukum tata negara karena mengatur bentuk negara, negara kesatuan, mengatur sistem pemerintahan presidensial, mengatur pembagian kekuasaan, mengatur hubungan pusat dan daerah, mengatur hak dan kewajiban warga negara. Sebagai dasar pembentukan lembaga negara, semua negara memperoleh kewenangan berdasarkan konstitusi. Misalnya, DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, guardian of the constitution. Jenis-jenis konstitusi berdasarkan bentuknya. Konstitusi tertulis written constitution, aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang didokumentasikan dalam satu atau beberapa dokumen formal. Contoh pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus di Indonesia, atau sistem ketatanegaraan kebiasaan dan presiden hukum. Berdasarkan sifatnya fleksibel, konstitusi yang dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur pembuatan undang-undang biasanya tidak memerlukan penyaratan khusus yang berat untuk mengubahnya. Kaku rigid, konstitusi yang memerlukan prosedur khusus, rumit, dan syarat yang berat untuk mengubahnya, seperti persetujuan mayoritas mutlak parlemen atau referendum. Contohnya UUD 1945. Termasuk kategori rigid karena pasal-pasal perubahan pasal 37, masyarakat kurum, dan persatuan yang spesifik di MPR. Berdasarkan kedudukan hukum, konstitusi derajat tinggi Supreme Constitution, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara, yang mempunyai semua aturan hukum di bawahnya. UU PP Pilpres tidak boleh bertentangan dengan konstitusi ini. Konstitusi tidak derajat tinggi, konstitusi yang tidak memiliki kedudukan setinggi itu dan diubah oleh lembaga legislatif biasa tanpa prosedur yang sangat istimewa. Berdasarkan bentuk negara, konstitusi Serikat Federal mengatur pembagian wewenang antara pemerintah federal pusat dengan negara bagian. Konstitusi Kesatuan Unitary menempatkan kekuasaan tertinggi pada pemerintah pusat dan tidak ada pembagian kedaulatan seperti pada negara serikat. Konstitusi Indonesia UUD 1945, kedudukan dan fungsi. Hukum dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan undang-undangan di bawahnya UU, PP, Perda, dan lain. Norma hukum tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia. Tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan UUD 1945. Jika ada UU yang bertentangan, masyarakat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Struktur UUD 1945 setelah perubahan. Pembukaan preambel terdiri dari 4 alinea. Bagian ini tidak dapat diubah karena muat tujuan negara, dasar negara, Pancasila, dan hakikat kemerdekaan. Sifat UUD 1945 rigid karena untuk mengubahnya diperlukan prosedur khusus sesuai pasal 37, yakni harus dihadiri 2/3 anggota MPR dan setuju oleh 50%, tambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Kesepakatan dasar dalam perubahan tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Nusral dengan NIM 2536919.
Baiklah, saya akan membacakan materi yaitu tentang struktur Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Undang-Undang 1945, Konstitusi dan Lembaga Negara, serta tantangan dan implementasi konstitusi. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang struktur Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki struktur yang disusun secara sistematis untuk mengatur dasar-dasar penyelenggaraan negara. Setelah mengalami amandemen, struktur Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang sangat penting karena memuat dasar filosofis dan tujuan negara Indonesia. Di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara, tujuan nasional, serta pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembukaan juga menjadi landasan moral dan ideologis bagi seluruh ketentuan dalam konstitusi. Yang kedua, batang tubuh. Batang tubuh berisi pasal-pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan ketatanegaraan seperti sistem pemerintahan, lembaga negara, hubungan antara lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Setelah amandemen, jumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 73 pasal. Yang ketiga, aturan peralihan. Aturan peralihan berfungsi untuk mengatur peralihan dari ketentuan lama menuju ketentuan baru dalam konstitusi. Bagian ini bertujuan agar perubahan dalam sistem ketatanegaraan dapat berjalan lancar, secara tertib dan tidak menimbulkan kekosongan hukum. Yang keempat, aturan tambahan. Aturan tambahan membuat ketentuan tambahan yang diperlukan untuk melengkapi pelaksanaan konstitusi. Bagian ini biasanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan atau pelaksanaan ketentuan tertentu dalam Undang-Undang 1945. Dengan adanya struktur tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Baiklah, yang kedua yaitu tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999 hingga 2002. Sebagai respon terhadap tuntutan reformasi 1998 yang menghendaki pembatasan kekuasaan dan penguatan demokrasi. Perubahan ini bertujuan untuk mempertegas prinsip negara hukum, memperkuat sistem presidensial, serta menjamin hak asasi manusia. Beberapa perubahan penting meliputi pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, penguatan peran DPR, serta pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi. Amandemen ini membawa perubahan signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang konstitusi dan lembaga negara. Konstitusi menjadi dasar pembentukan dan pengaturan kewenangan lembaga-lembaga negara. Dalam Undang-Undang 1945 setelah amandemen, kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa lembaga seperti Presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip checks dan balance. Konstitusi menentukan batas kewenangan masing-masing lembaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, konstitusi berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem ketatanegaraan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang tantangan dan implementasi konstitusi. Dalam praktiknya, pelaksanaan konstitusi tidak selalu berjalan ideal. Masih terdapat tantangan seperti penyelenggaraan konstitusi, lemahnya kesadaran hukum, serta tarik menarik kepentingan politik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi konstitusi. Kesadaran
konstitusional menjadi kunci agar konstitusi tidak hanya menjadi dokumen tertulis, tetapi benar-benar dijalankan dalam kehidupan bernegara. Nah, dari penyampaian materi yang dibacakan oleh teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu negara dan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dengan warga negaranya. Konstitusi juga berperan penting dalam membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang serta menjamin hak asasi setiap warga Indonesia. Perkembangan konstitusi di Indonesia menunjukkan bahwa konstitusi bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada periode 1999 sampai 2002 merupakan langkah penting dalam memperkuat prinsip negara hukum, memperjelas sistem presidensial, serta menciptakan mekanisme check and balance antar lembaga negara. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum semata, tetapi juga menjadi dasar dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis, adil, dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, seluruh penyelenggaraan negara dan masyarakat perlu menjunjung tinggi serta melaksanakan konstitusi secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.